Di sini munyung, di sini munyung gitu. Jadi besar depan belakang gitu Pak? Sebesar gini. Mbak, belakang. Itu malah tuh sini kalau ada kayak bisul. Copot gini aja. Tak, kayak kapsul. Oh, kapsul. Jadi ditaruh di mangkok. Jadi bunyi penting gitu. Dibuka. Kalau kuburan dalamnya kabel. Ada telur. Ada telur nanti nggak apa-apa. Pintar telur sama geri sama piring kecil sama sendok. Si telur dia digini-gini, dalam digini-gini di samping gitu kan kaki. Dibukain. Kalau penting. Aku habis johor tidur di situ, habis mau asar saya bangunin, tapi buatnya udah nggak sadar. Cuma nggak sadar lagi nih, ini udah mati, ini lama-lama gini. Oke guys, welcome back to Asia Podcast. Dan malam hari ini aku sedang berada di daerah Jakarta Selatan yang bahasanya tuh finally gue sampai juga di Jaksel guys. Nah itu ya logat-logat anak-anak Gen Z di daerah Jaksel. Dan pada malam hari ini aku bakal bercerita sama salah satu mantan driver presiden teman-teman. Oke lah, kita nggak usah banyak babi bu bebo, langsung aja kita let's talk about it. Oke, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa namanya? Pak Amar. Pak Amar. Ya. Nah Pak Amar, saya pengen tahu tentang ceritanya Pak Amar. Iya. Yang katanya Pak Amar itu punya cerita tentang maaf almarhum istri ya. Iya. Bolehkah diceritain Pak gimana ceritanya gitu, dari tahun berapa gitu? Itu meninggal 2013 mulai terasa sakitnya gitu ya, tapi di perut doang gitu. Awal mulanya gimana tuh Pak? Iya, sakit terus. Sakit. Berobat ya, kadang-kadang hilang, kadang-kadang ada, hilang gitu. Ke dokter terus kadang-kadang kalau malam minta dibangunin, saya suruh ngaji gitu. Kadang minta air panas, masukin botol gini, air panasnya digini-gini gitu. Baru tidur. Nah, kalau yang dirasanya kalau jam 12 malam gitu. Setelah gitu mulai terasa, terus saya berobat kemana-mana sampai ke rumah sakit Siloto yang di Tanah Kusir, sampai di ronsen. Kata dokternya itu waktu datangnya perempuan, Pak alhamdulillah ada penyakitnya, katanya gitu, sehat. Tapi bapak suruh beli obat ini kapsul di apotek Melawai adanya, kata udah beli nyampe rumah sebelum 2 hari berasa lagi, dibawa lagi ke ada puskesmas dekat rumah gitu ya, di Pondok Aren gitu. Terus saya disarankan harus ronsen lagi. Terus kata ya udah ronsen Bu, baru kemarin di Suyoto gitu. Nah, disuruh pindah ke Aminah yang di itu arah Cerdog gitu, di Kreol dan Kreol itu sama juga, nggak ada penyakitnya bagus. Kalau yang di Aminah dokternya laki-laki, tapi alhamdulillah sehat katanya gitu. Terus sampai saya ada yang ngasih tahu ke alternatif Pak Hadi, itu ada yang senang katanya gitu. Kasih ada yang senang, jadi jantannya ini terus itu udah pada keluar yang masa ada kabel, ada aku gitu udah pada keluar. Nah udah gitu udah ke rumah ya agak tenang gitu ya, ini udah keluar kabur lagi. Jadi di sini munyung, di sini munyung gitu. Jadi besar depan belakang gitu Pak? Sebesar gini. Sini gini. Tapi udah sama Pak Haji keluarin, udah sembuh. Ya sampai berobat ke Ustadz Munawir Ngacir gitu ya, sekali gitu. Di Kalat Tengah Lebak Bulus pernah sekali gitu. Kasih obat banyak gitu, tapi sekali malah besoknya berat. Habis johor tidur di situ, habis mau asar saya bangunin, tapi buatnya udah nggak sadar. Oh ibu udah nggak sadar. Cuma nggak sadar lagi nih, ini udah mati, udah bisa ngomong. Terus
saya telepon ke anak itu masih ada di Bintaro 2 gitu ya. Saya mana kecil laki-laki ini Bintaro 2, apa ada kesini sama saudara itu kumpul ngeriung gitu. Nah istri di tengah, istri ini saudara-saudara sama anak-anak cucu, dan dirangkul satu-satu. Satu lagi dia keliling itu baju begitu. Terus lama-lamanya saya di belakang itu, ya indek saya gitu. Saya cari baca ya sebisa-bisa gitu ya. Sudah gitu udah nyender, ya lama-lama gini. Tapi itu kayaknya diambil dari kaki kiri soalnya kira-kira gitu. Gitu. Ya udah ada panggil lagi di situ, ada orang bisa juga panggil orang itu juga kan nanti main di bangka berapa. Wah ini malah ini pak kata gitu. Ya udah meninggal ya udahlah. Udah kan hubungan ke kampung kemana gitu pak hubungan. Sama yang punya rumah izin gini. Dibawa pulang ke kampung jam 11 malam dari sini. Awal 2015. Itu aja banyaknya. Berarti 2 tahun sakitnya ya Pak ya? Iya 2 tahun. Dan pas dicek ke dokter ternyata sehat-sehat aja. Sehat nggak ada. Di ronsen. Kan ronsen sekarang mau Udah canggih. ya. Kalau yang di rumah sakit Sioto kan rumah sakit angkatan. Dokter perempuan. Alhamdulillah Pak, ada apa-apa sehat. Syukur dokter. Di sana juga di Aminah malah dokter laki-laki. Malam di Aminah mah di jam 9 di ronsen. Kalau di Sioto mah Johor. Nah terus Bapak waktu itu mondar-mandir ke rumah sakit untuk cari tahu penyakit ibu itu berapa Iya. lama tuh Pak? Dirawatnya mah seminggu. Semingguan. Seminggu pulang ke rumah tuh hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin sore nggak ada. Kalau dokter ini diperiksa sebulan Pak, iya. Sebulan kan biasanya kan seminggu sekali, seminggu 2 kali ya. Itu sebulan, Pak udah sembuh kali itu. Pagi-pagi ngobrol di situ. Dia minta saya ke pasar tuh ya, saya beliin ubi, tempe, itu goreng, masak, dimakan. Udah makan di situ. Mau tiduran mana sih bilang gitu. Masuk ke dalam. Terus tiduran kira mau asar. Saya bangunnya, tapi ini udah ini semua. Udah apa tuh? Ini udah ngonci. Tapi masih nafas. Masih nafas ya. Semenjak lepas nafasnya waktu anak cucu saudara pada datang dari Bintaro kan satu-satu hidupnya dengan dia. Mungkin kalau kita mungkin minta maaf ya, cuma kan udah nggak bisa ngomong cuma satu-satu. Yang lama ini anak yang laki kesayangannya itu sayang banget dia. Jadi semenjak ditinggal ibunya kayak yang lainnya dia kepengen ngopi, jangan kayak bapak kerja apa aja. Akhirnya dia maksa kupir bawa travel lah ya. Sekarang nungguin saya di sini, takut saya ada apa-apa malam gitu kan, takut sendiri meninggal gitu lah. Nah Bapak waktu pas minta tolong sama Pak Haji itu rekomendasi dari siapa Pak? Ini adiknya supir di sebelah. Dia pusing lah Pak, istri sakit mulu. Udah katain aja kita tuh kakak saya tuh di Ciledug Indah, Jalan Kartanegara kalau nomor 13 itu. Akhirnya berobat ke sana, diobatin. Iya. Terus kata Pak Hajinya apa itu Pak? Ya itu. Penyakit ibu itu. Ada yang senang. Ada yang senang. Ini dibilangin dari itu. Dari masalahnya ini. Terus saya gimana Pak Haji dibalikin, jangan, kalau dibalikin Bapak dosa, biarin aja karena dosa dia. Katanya dari dosa istri saya dari kecil sampai meninggal dia yang laku. Jadi hantam berdua. Nah itu pas penanganan pengobatan itu melalui apa tuh Pak? Rukiah gitu? Enggak, dia mah gini. Dia ini kan ini botol banyak kalau air minum itu untuk tamu. Diambil, minum setengah gitu. Terus itu, terus dia dikolek ini, terus dibakar tangan dia tuh.
sampai merah tangannya dia, apinya gede, pegangin tangan kita gini. Kalau ngerasa nggak panas, ada penyakit dalam. Kalau dia tangan gini, wah panas, berarti nggak ada. Tak, ini nggak rasa panas, udah. Ya habis di botol ini lihat tuh. Cari penyakit lah katanya, kalau kata ngomong saya mah ini loh senang katanya, di botol kali sisa minum. Udah taruh, terus bisa kita coba lihat belakang. Itu malam tuh kesini kalau ada tuh kayak bisul coklat gini aja, tak keluar kayak Apa itu? kayak kapsul. Oh, kapsul. Jadi ditaruh di mangkok beli bunyi kentring gitu, dibuka. Jadi itu yang dibungkus luar tuh kapsul tuh tanah kuburan, dalamnya kabel. Kena kuburan dalamnya kabel. Nah, kabel listrik tapi yang ini yang rambut. Oh, udah tenang, dihajar lagi. Nah, udah istri udah itu saya yang dihajar. Oh, Bapak juga. Saya mah kadang-kadang lagi ngaji gitu. Dok, dikira saya cak jatuh, jatuhnya pisau besar gini pisaunya, banyak segini, tapi nggak ada gagangnya, buat karatan, ininya ada bulu kayak kucing kok. Terus saya ini kaki nggak bisa jalan sebelah, terus saya teman datang sapam saya, kenapa? Kaki saya nggak bisa kenapa? Gitu. Ya manggil temannya datang, Pak, ada telur, ada telur nanti kalau apa? Pintar telur negeri sama piring kecil sama sendok. Si telur dia digini-gini, galahin dia gini-gini di samping gitu kan dia. Dibukain, kalau piring kencing, aku diketik. Terus saya mah di sini dajal terus, mata. Padahal mata ini kalau pagi sirup banget kita ada apaan nih? Saya ini anak ini kan masih bikin tahu sama mamanya. Paling ngapain? Bapak nama pembunuh 2 hari kan. Udah katanya dibawa dia, anak saya bawa mobil sini, bawa ke Pak Haji juga sana. Sama pada keluar dari sini dia bilang rong 3 biji. 3 biji sama kabel listrik yang rambut kayak gini. Berarti Bapak sama Ibu, mohon maaf ya Pak ya sebelumnya, berarti seperti kena santet gitu Pak? Ini pasang. Astagfirullahaladzim. Dia tadi yang dari cerita dari Nggak usah diceritain dari siapanya. masalahnya. Berarti sudah pada saat itu 2 tahun. Kalau Bapak sakitnya waktu itu mengalami hal itu tuh berapa lama Pak? Saya ya bareng-bareng sama istri. Bareng sama istri? Cuma saya mungkin agak taat, terus ibu lemah kali. Terus akhirnya saya kemana-mana udah itu ya itu kuat begitu, oleh istri yang lemah. Akhirnya istri meninggal Ya, tahun 2015. awal itu. Awal 2015. Oke, berarti tinggal Bapak sama anak ya Pak ya? Juga yang anak kedua yang sekarang di kampung itu 2 bulan lagi mau nikah. Nah istri nggak ada. Waduh, kacau yang minta ampun. Sedih pasti ya. Udah, tapi alhamdulillah melekat saudara-saudara. Iya. Nanti masih ada saudara ya Pak ya. Nah Pak, perihal di rumah ini Pak, Bapak kan sendirian tinggal di rumah ini, sama anak ya satu ya. Tinggal di rumah ini berdua gitu kan, dalam kondisi mungkin beberapa bagian rumah yang gelap ya Pak ya. Iya. Mungkin dari setengah rumah ini udah gelap ya Pak ya. Gelap semua. Nah, tadi Bapak sempat cerita sama saya pas di awal datang bahwa katanya Bapak pernah lihat sosok gaib gitu ya. Menantu saya yang lihat dikira menantu saya. Oh gitu. Jadi kan daripada nonton TV di situ. Nah, menantu saya tuh terus mandi, lewat ke belakang saya ke kamar ganti pakaian, saya nunggu gini. Kok lama banget begitu ya. Terus saya sama istri ya, mah itu kemana kok lama banget ganti baju di kamar. Orang lagi jemur pakaian di depan katanya. Terus tadi saya bilang itu tadi siapa yang ke belakang gitu. Nah tuh kalau mimpi sering
Mimpi sering. Terus selain itu apalagi itu Pak yang Bapak pernah lihat di sini sosoknya gitu ya? Enggak, cuman yang sering misalnya waktu musim baru-baru masih sering diganggu. Kadang panas dingin, Kenapa Pak? panas dingin, Panas dingin. mendadak. Terus kan ada paman istri kampung agak bisa telepon kayak ini, gitu lagi gitu. Tapi sekarang udah lama lagi. Alhamdulillah, enggak, udah mulai. Iya, Cuma iya. suka mimpi di belakang ada perempuan tuh. Perempuan. Lalu segini, saya kan waktu itu ketiduran di belakang. Kayak kita, itunya rumahnya tuh kayak suka di film-film tuh kayak itu, Mm-mm. kayak kain putih gitu. Iya. Banyak orang yang sering lihat gitu, tapi saya mah Oh, berarti bukan Bapak aja yang pernah melihat sosoknya, tapi tetangga-tetangga juga pernah lihat ya? pernah ada yang duduk di situ berjalan. Hmm. Malah saya kan ditanya, Bapak kok berani banget? Ya sama terpaksa, sama nama gak berani, cuman nama juga usaha, saya bilang. Kalau banyak ngomong gitu. Karena mungkin ya dipaksain aja lah Pak ya? Dipaksa, Oh. terpaksa saya. Cuman ngeganggu Bapak nggak? Enggak, waktu baru-baru aja itu yang Waktu panas baru-baru. dingin. Oke. Panas dingin. Hmm. Kalau cucu sering lihat, Cucu sering lihat. waktu masih kecil kan, kamu mau saya kan babah, udah tidur wah di dapur gitu. Oh, sosoknya sama, perempuan juga? Laki-laki. Oh, laki-laki. Tapi kadang-kadang wujudnya itu menyerupai Orang. Oh, menyerupai orang. Kalau di belakang baju lagi saya lihat tadi yang piatnya bajunya yang kecil gini, masih muda sih. Kalau saya juga mimpi kadang-kadang di balik pintu katanya, tapi saya malah apa tuh? Kan saya pernah waktu baru-baru untuk pintu kamar mandi saya ngomong, permisi ya, yang jaga yang tunggu di sini. Saya mau tinggal di sini, kita saling menghormati, saling menghargain. Saya menghormati situ menghormati saya. Jangan salah, saling mengganggu. Jadi sini mana saya cari nafas, jadi saya hormati ya, gitu saya bilang. Tapi kalau kamu ngomong gitu di kamar mandi, udah Merinding ya, Pak ya? Saya tahan aja gila. Hmm. Sekarang juga saya kalau ke belakang udah lama kan kalau kamar mandi ngomong. Manusia yang dia di sini sama ke belakang ke kamar mandi. Cuma kan nggak kelihatan tapi dalam kondisi kayak bola sebenarnya. Papa sebenarnya berisik. Soalnya waktu pagi anak saya yang tinggal Jakarta sini ambil daun salam pulang kan pagi-pagi nggak permisi. Bukus tuh sesak napasnya. Enggak ya, saya minta maaf lah. Wah, banyak juga ya pengalaman Banyak. mistis Bapak ya. Iya, saya mah banyak yang cuman ya orangnya nggak banyak cerita aja. Cuman saya kata orang, Bapak kok ya dari masalah ini masalah. Saya mah sering dari bujangan banyak yang ada. Karena ini kalau jalan gini lagi jalan nih, dadak jantung berhenti. Kan jenuh berhenti. Jalan lagi. Saya alhamdulillah kalau lagi bawa mobil enggak sampai bos bingung dibawa ke dokter diaksi sembuh. Tapi kalau diaksi gitu lagi. Terus kata bos, nggak apa-apa penyakit apa, nggak tahu bos kasih obat. Terus kan diaksi ini 2 kali. Kalau habis minum obat sembuh, tapi kan gitu lagi. Terus ya bawa ke kampung. Kalau gitu tidur sendirian di waktu masih di Kebayoran Lama. Jam tengah malam saya bangun tuh nggak bisa tidur. Terus saya kayak ya kan gitu. Saya ada orang Jawa tidur di kotak sebelah saya minta tolong. Ini untuk pagi-pagi ada saudara bilang kirim surat ke ibu saya kalau saya gini. Udah dari saya dikirim air. Alhamdulillah sembuh. Sering saya mendadak dulu jangan nggak tahu. Apa saya orang nggak sombong apa cuman orang kiri kan gitu. Iya kan kadang-kadang tuh orang kalau udah iri buta mata gitu kan, Iya. pikiran udah pasti mainnya kayak gitu. Nah Pak, waktu itu benda yang pernah masuk ke dalam tubuh Bapak, Ibu, itu tuh akhirnya dikemanakan Pak? Kata Pak Nono ini harus dibuang ke kali. Karena di Pak Nono dikasih ini, dikasih mangkok, terkasih garam dia. Garam bukan plastik terbuang kali. Dan dibuang ke kali jangan gitu.
di sini dilemparin. Ada caranya ya berarti ya. Gini. Jangan gini. Nah itu bendanya kayak kapsul percis dah kali kena mangkok beling bunyi kling. Kapsul tapi isinya kabel, paku, sama tanah apa ini? Di tanah kuburan. Cuman kalau kita mah kan nggak lihat tanah kuburannya kabelnya di mana, kita mental setan. Tapi pas waktu bapak sama ibu mengalami itu benar-benar sakitnya sakit banget ya pak ya? Kaki ditagi ini nggak bisa jalan kayak. Tapi begitu orang itu datang, tolong dibuka, coba kakinya pak, langsung itu semua alhamdulillah. Kalau yang di ibu-ibu yang di BSD mah itu nggak dikasih tahu bendanya, cuma dia di sini tarik uang gitu. Kalau yang di Ciledug dikasih tahu, cuman kalau yang perempuan di BSD itu bilang, wah ini dari siapa? Boleh kita sebut teman namanya, bukan ini nih, ya gitu. Kalau dari Pak Haji Nano mah, ini Pak Haji, kamu katanya gitu masalah ini belinya di Luragung, gitu dia ngomong gitu. Terus berarti tahun 2013 ya Pak ya? Iya itu. 2013 berarti masih banyak juga ya orang-orang yang... Kalau orang gitu mah sampai sekarang juga banyak. Maksud saya banyak orang-orang yang itu kan 2013 sudah modern lah ya Pak ya. Udah ada BBM pada saat itu, BlackBerry ya waktu itu ya. BlackBerry, maksudnya masih ada orang-orang yang mempercayai hal-hal mistis kayak santet kayak gitu. Masih sekarang ini kan ngobrol sama Pak Haji. Pak Haji kalau gini gimana caranya? Jadi gini katanya, khusus kapal kayak wayang gitu ya, nanti ini sih kayak boneka kita. Ini si A di sini, di si B, si C, gitu kayak wayang. Ntar kalau misalnya ketahuan kita udah diambil, si boneka rubuh, gitu. Itu tandanya udah diambil. Diambil. Tapi kadang kurang palasan majukin lagi, gitu, ajar lagi, gitu. Jadi kalau duitnya misalnya kita mau kena di mana, misalnya di matanya dicolok bonekanya. Jadi bonekanya dipegang, dicolok matanya. Nah, kalau tangan ya tangan dicoloknya gitu. Kalau saya yang ini begitu udah kena berarti mungkin sampai sekarang udah masih kayak ada itu apa? Mungkin kegeser kayak ini ya, kayak apa tuh? Kesenggol kayak gitu kali sama papi kali, jadi kayak ada rahmat gitu, ada bayang-bayang. Sampai lagi Pak Haji ini kayak ini. Wah itu mah bekasnya atau apa? Pas. Tapi waktu pas dikeluarin Pak, keluar cairan merah juga dong? Apanya? Enggak, kapsul langsung keluar. Oh kapsul doang? Kapsul. Drink. Diambil. Satu, dua, tiga. Jadi kalau kayak batu berarti ya? Kalau keluar sini udah melentung di dalam kulit, tak kita bikin sama panah itu, tang, ini rata lagi. Nggak bolong ini bukan bulan enggak. Kalau di sini ya gitu. Kalau istri saya mah terakhir dari sini, kalau di sini. Tapi maksudnya itu besarnya bukan belakang gitu kan, bener kan? Cuman kayak berjengkel begini, ada daging lebih gitu ya? Iya, nggak sebabnya jadi gini. Masih gini. Tadinya sih waktu di Kokol sama Pak itu kan bapak tempat istri saya mau kata istri mau dibikin. Gede. Tapi juga apa biru gede tapi nggak gede banget. Bisa gini. Kasihan kalau udah jomblo bapak nanti botol mata air maksudnya. Jadi kadang mata mah gini ya tapi kan ada istri ya. Kalau digini-gini dia ada gitu. Udah gitu udah. Kalau pagi kita dikit. Saya kalau dengar cerita bapak ini ingat sama film Susana Pak, Malam Satu Suro.
itu kalau nggak salah tuh sama ada part yang seperti itu juga tuh. Dan tapi nggak sebesar itu ya Pak ya? Nggak ya Pak ya? Ya, alhamdulillah lah sekarang Bapak udah sehat kan tapi kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuman ini kadang-kadang suka masih kayak ramat gitu ya. Mungkin dosekan kali ya. Sisaan lah ya, Iya kan. mungkin ya. Udah kayak kulit kakak normal lagi dan sebagainya. Ya, Nah. pasti. Bapak punya pesan-pesan nggak nih Pak? Mungkin buat orang-orang yang pernah mengalami hal-hal yang sama seperti Bapak dan Ibu, kira-kira mesti kayak gimana gitu Pak? Ya mudah-mudahan kita sering berdoa, ngaji, tahajud, kalau apa aja lah misalnya puasa. Dan saya juga itu kalau saya nggak lagi ngaji nih masuk itu, cuman pas saya lagi ngaji mau masuk jatuh ke situ mental itu. Jadi kalau mau tidur baca ya dulu mana saya kursi gitu ya. Jadi dia mau masuk susah. Ya banyak-banyak berdoa lah ya Pak ya. Berdoa, zikir lah kebanyakan. Zikir ya. Oke lah. Nah Pak terakhir Pak, Bapak katanya pernah jadi driver presiden ya? Taksi. Oh taksi, oh taksi. Tahun berapa Pak itu Pak? Anak satu tahun 82. 82. Setoran 12.000 Hmm. di Gang Tumaritis di Cipatawati. Taksi kuning presidennya ada 10, taksi gelapnya 2. Jadi taksi gantian. Ini si narik, besok si B gitu. Dan itu dulu mah lagi enak nariknya gitu. Bahkan sekarang. Belum kan keadaannya cuma presiden itu aja mah belum. Kalau presiden itu pribadi. Kalau bubet perusahaan. Berarti taksi ya Pak ya? Saya pikir Taksi. tadi driver presiden kita Pak. Salah, ternyata taksi. Oke. Pada tahun 1982 ya, Iya. belum lahir tuh saya tuh Pak. Waktu di karet tekstil tuh mayat di Karungan tuh di halte gempar seluruh. Bapak pernah nggak waktu pas lagi driver punya pengalaman serem gitu Pak? Maksudnya serem dalam arti Yang nodok banyak, tapi alhamdulillah belum, teman yang banyak. orang jahat tapi itu. Ah. Tapi kalau penumpang hantu gitu Belum pernah. belum pernah. Cuma kalau yang penolongan itu mah kita nggak tahu orang jahat itu, soalnya gini, kita nyetop di sini laki-laki. Nah, Pak, tarik ini kan Pak itu teman saya. Nah, depan sekongkol ya, gitu. Dan kita nggak tahu kadang sampai duluan naik. Karena Pak di depan ada pacar saya. Nah, tatunya sekongkol. Tahu udah jauh, dulu pas pondok banyak. Tapi saya sih alhamdulillah Aman ya Pak ya. aman. Kalau teman ada yang pernah lagi jalan gini, di sini dikirain apaan, ada tapi yang di sini pisau itu nempel. Tapi kalau pegangan dia tarik set. Aduh, gilu saya. Oke deh, siap. Terima kasih Ya. Bapak udah berbagi cerita sama saya di sini. Oke lah, terima kasih buat Ya. teman-teman yang udah dengerin cerita podcast dari Pak Ahmad. Jangan lupa selalu tunggu video-video terbaru dari aku, dan jangan lupa juga selalu support channel ini biar channel ini makin berkembang lagi ya teman-teman ya. Dan sampai jumpa di video podcast selanjutnya.